Halo Sobat Noba, PTTH Ranah Kaisar episode 675 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk memasuki kolam nirvana milik ras Phoenix demi memperkuat tubuh fisiknya. Meskipun Feng Xi khawatir akan bahaya besar yang terkandung di dalam kolam tersebut, Xuan Huang meyakini bahwa kekuatan tubuh Xiaoyan jauh melampaui manusia biasa. Begitu Xiaoyan memasuki kolam, energi kehidupan yang luar biasa mulai menyelimuti dan melumat tubuhnya, seolah hendak menghancurkan segalanya. Namun di balik ambang kehancuran itu, dia menyadari makna sejati dari nirvana, kelahiran kembali di antara kematian. Dengan tekad dan kekuatan jiwa yang tenang, Xiaoyan berhasil menembus ujian tersebut. Tubuh dan avatar Yuan Shan-nya mengalami penyempurnaan besar, memperoleh darah keabadian fisik yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah keluar dari kolam dengan selamat, dia membantu Raja Tianzang yang hampir kehilangan hidupnya agar turut mendapatkan kesempatan yang sama. Melalui percakapan dengan Xuan Huang, terungkap bahwa ras Yuan Shan dahulu pernah hidup di dunia Shanhai sebelum lenyap tanpa jejak. Xiaoyan pun mulai bertekad mencari jejak peninggalan ras tersebut, karena dia yakin di sanalah rahasia besar tubuh abadi dan kekuatan sejati tersimpan. Pandangan Xiaoyan tetap terpaku pada kolam nirwana. Seperti yang telah dia duga, tubuh Raja Tianzang perlahan meleleh dan menyatu ke dalam cairan suci itu. Waktu terus berjalan, namun sosok sang Raja Tianzang tidak juga muncul kembali. Hal itu membuat raut wajah Xiaoyan kian serius, sebab waktu yang dihabiskan Tianzang untuk memasuki kolam itu sudah jauh melebihi batas normal. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan. Dia tahu bahwa luka yang diderita Tianzang bukanlah pada tubuh, melainkan pada jiwanya. Proses kelahiran kembali melalui nirvana bagi seseorang yang terluka di tingkat jiwa sama sekali bukan perkara mudah. Kondisinya jelas tidak baik. Dari sisi lain, Feng Xi yang berdiri di tepi kolam dapat merasakan fluktuasi yang terjadi di dalamnya. Dia telah menyaksikan banyak anggota sukunya menjalani nirwana di tempat ini, sehingga ia paham benar bahwa kondisi Raja Tianzang tidaklah baik. Menurut pengalamannya, jika seseorang gagal bangkit dalam waktu 3 hari, maka dia akan benar-benar hancur dan menjadi bagian dari kolam nirwana itu sendiri. Ucapan Feng Xi membuat kekhawatiran Xiaoyan semakin dalam. Dia sulit menenangkan hati, sebab di hadapannya sedang berlangsung pertarungan hidup dan mati bagi seorang senior yang pernah menolongnya. Namun, proses nirwana tidak dapat dibantu oleh siapapun. Segalanya hanya dapat ditentukan oleh kekuatan dan kemauan Raja Tianzang sendiri. Dalam diam, Xiaoyan tiba-tiba teringat pada Xiao Yueli. Dia berpikir mungkin yang paling dibutuhkan Tianzang saat ini bukan kekuatan, melainkan keyakinan untuk hidup. Maka dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan memanifestasikan suara Xiao Yueli di udara, mengulang setiap kata percakapan mereka sebelum berpisah, menirukan suara dan nada yang sama persis. Dia tidak tahu apakah hal itu berguna, tetapi lebih baik mencoba daripada dia menunggu. Raja Tianzang, Yueli masih menunggumu di Shanxi. Bertahanlah. Kata-kata itu memang terdengar lemah. Namun ketika seseorang mengingat orang yang dicintai, dari dalam hati akan muncul kekuatan yang tak terbatas. Menurut Feng Xi, waktu telah mendekati hari ketiga. Jika Tianzang masih belum berhasil menembus nirwana, maka peluang hidupnya akan sirna. Feng Xi hanya bisa menghela nafas panjang. Dia telah melihat terlalu banyak kegagalan dalam kelahiran kembali di antara bangsa Phoenix. Bahkan seekor Phoenix yang dalam kondisi puncak sekalipun belum tentu bisa berhasil. Setiap kali berhasil melalui nirwana, Phoenix akan berevolusi dan warna apinya akan bertambah 1. Feng Xi sendiri memiliki api 5 warna, tanda bahwa dia telah berhasil melewati 5 kali nirwana. Namun bagi makhluk di luar ras Phoenix, nirwana bukanlah evolusi, melainkan pertaruhan nyawa. 3 hari pun berlalu, sudah tidak ada harapan lagi. Gumam Feng Xi sambil menggeleng pelan. Kolam nirwana mulai tenang, gelombang cahaya perlahan mereda. Namun tiba-tiba, Xiaoyan melangkah maju dan langsung menerobos masuk ke dalam kolam. Seketika kekuatan jiwanya menyebar dengan dahsyat, dan dengan bantuan jiwa void miliknya, dia memaksakan seluruh kekuatan spiritualnya ke tingkat tertinggi. Di dalam kolam, dia mendapati bahwa jiwa Raja Tianzang telah sepenuhnya tercerai-berai. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memaksa menyatukan kembali sisa-sisa jiwa tersebut. Namun tindakan itu membuat kekuatan spiritualnya terserap dengan cepat oleh kolam yang memang memiliki daya pelahap terhadap energi jiwa. Bahkan dengan kekuatan sekuat Ranah Void, proses itu tetap sangat berbahaya. Jika terus berlanjut, bukan hanya Tianzang yang akan lenyap, namun juga dirinya. Xuan Huang, cobalah hentikan dia.
Jika terus seperti ini, mereka berdua bisa terbakar oleh kekuatan nirvana, ucap Feng Xi dengan gelisah. Tidak ada gunanya, balas Wan Huang dengan helaan nafas berat. Jika dia sudah mengorbankan segalanya, berarti orang itu amat penting baginya. Tidak kusangka, bahkan sosok seperti dia pun masih memiliki hati yang begitu tulus. Keduanya hanya bisa menyaksikan tanpa mampu berbuat apa-apa. Namun pada saat itu, Xiaoyan menggenggam erat Damo dan Goyan, dua makhluk yang masing-masing mengandung kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia menyalurkan energi mereka ke seluruh kolam nirwana. Tatapannya tegas, penuh tekad yang tidak bisa digoyahkan. Raja Tianzang, dengarkan aku, kau tidak boleh jatuh di sini. Sensi membutuhkanmu. Suara teriakannya bergema, seolah menembus lapisan-lapisan kesadaran yang pekat. Di dalam kegelapan, kesadaran Tianzang memang telah nyaris lenyap. 3 jiwanya dan 7 roh pelindungnya telah tercerai-berai. Namun kekuatan spiritual Xiaoyan yang ditopang oleh Damo dan Goyan terus berusaha menggugah kesadarannya yang tersisa. Yueli, maafkan aku. Guru akan mati. Gumam lemah Tianzang di antara kabut kesadarannya. Namun sebelum kesadarannya benar-benar memudar, suara Xiaoyan kembali terdengar, tegas dan mengguncang. Tianzang, Yueli menunggumu untuk kembali. Perasaannya padamu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jika kau mati di sini, Yueli akan sangat bersedih, dan itu akan menjadi rintangan besar dalam hatinya. Demi dirinya, kau tidak boleh mati. Aku akan meminjamkan kekuatan jiwaku untukmu. Peganglah dan berjalanlah keluar dari jurang ini. Seruan itu bukan sekedar dorongan semangat. Xiaoyan benar-benar meminjamkan sebagian dari kekuatan jiwanya, bahkan salah satu dari 3 jiwanya sendiri kepada Tianzang. Tindakan itu akan membuat jiwanya terluka berat dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Tetapi dia tidak peduli. Dia teringat bagaimana Tianzang berkali-kali menolongnya dan mendidik Xiao Yueli dengan tulus. Karena itu dia tidak akan tinggal diam. Tianzang, Yueli masih menunggumu. Gumam Xiaoyan dengan suara lirih. Dalam kegelapan yang pekat, perlahan muncul secercah cahaya kecil. Sebutir percikan api yang menandai kembalinya kehidupan. Api nirwana mulai menyala kembali, menyebar cepat dan mengguncang seluruh kolam. Di tengah kobaran itu, sosok manusia perlahan terbentuk di sisi Xiaoyan. Tubuh itu memadat, wajahnya kembali berwarna, dan nafasnya mulai teratur. Raja Tianzang telah hidup kembali. Sementara itu, wajah Xiaoyan pucat pasi. Dia kehilangan salah satu dari 3 jiwanya. Meski jiwa itu dapat tumbuh kembali seiring waktu, prosesnya akan memakan waktu yang sangat panjang. Dia benar-benar berhasil, ucap Feng Xi dengan mata terbelalak. Sejak berdirinya kolam nirwana, ini pertama kalinya seorang luar berhasil melewati prosesnya. Namun kemudian dia menatap Xiaoyan dengan iba. Xiaoyan, engkau rela mengorbankan jiwamu sendiri demi menyelamatkan dia. Apakah hal itu benar-benar sepadan? Suan Huang berdiri dengan kedua tangan di belakang, menatap tanpa terlalu terkejut. Raja Tianzang perlahan membuka matanya. Kekuatan yang sangat besar memancar dari tubuhnya, dan dalam waktu singkat, auranya naik ke level keabadian Kaisar tingkat kelima hati Kaisar. Dia menatap ke arah Xiaoyan yang berdiri di sisinya dengan wajah lemah. Xiaoyan, apakah kau yang menyelamatkanku? Tanyanya dengan suara bergetar. Xiaoyan hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Engkau mengorbankan jiwamu demi diriku. Mengapa? Lanjut Tianzang dengan nada getir. Luka di jiwa bukan hal sepele. Dampaknya bisa sangat berat bagi hidupmu. Aku sudah seharusnya mati. Namun sebelum dia melanjutkan, Xiaoyan berbicara dengan tenang, seolah kehilangan sebagian jiwanya bukan hal yang berarti. Aku hanya memenuhi janji putriku, dan aku berharap engkau pun tidak akan mengecewakannya. Apakah kau tidak pernah berpikir, di dunia lain dia mungkin akan datang mencarimu? Pernahkah kau memikirkan harga yang mungkin harus dia bayar untuk itu? Jangan terlalu egois, kau bukanlah manusia yang diciptakan untuk berjalan seorang diri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.